Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan review buku dari pemikiran Islam modern Syekh Muhammad Naqib Al-Athos. Kita mulai dari biografinya terlebih dahulu. Nama lengkap Al-Athos adalah Syekh Muhammad Naqib Al-Athos Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Muhsin, Ibnu Muhammad Al-Athos. Beliau lahir pada tanggal 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ayahnya, Syekh Ali Ibnu Abdullah Al-Athos, adalah orang yang terkemuka di kalangan Syekh. Sedangkan ibunya bernama Syarifah Raguan Al-Aidrus, keturunan kerabat Raja-Raja Sunda, Sukapura, Jawa Barat. Syekh Muhammad Naqib Al-Athos, atau yang biasa dipanggil Al-Athos, adalah salah satu tokoh yang pemikirannya terus menjadi perbincangan dan acuan dalam menyoroti Islam sebagai pandangan dunia di era kontemporer saat ini. Secara garis besar, yang melandasi pemikiran Al-Athos adalah situasi kemunduran umat Islam dalam berbagai sistem kehidupan. Menurut Al-Athos, kemunduran terletak pada persoalan ilmu. Kemunduran yang terjadi pada umat Islam disebabkan kerusakan ilmu yang dimaksud bahwa ilmu yang kini beredar di seluruh dunia sebenarnya tidak netral dan dirasuki oleh karakteristik peradaban barat yang bermasalah. Sorotan yang demikian tajam ditunjukkan oleh Al-Athos sebab ilmu yang telah dimuati karakteristik barat telah membuat umat Islam yang secara internal juga memiliki masalah pemahaman keislaman tertipu oleh slogan objektivitas dan ilmiah yang membuat mereka tidak kritis dalam menerima apa yang datang dari barat secara umum. Dalam buku Islam and Secularism itu terbagi dari 5 bab yang akan kami review satu persatu. Syekh Muhammad Naqib Al-Athos menyatakan bahwa kemunculan sekularisasi adalah hasil dari sejarah pengalaman barat untuk mendamaikan antara filsafat dan agama, antara pandangan alam yang semata-mata berdasar pada pandangan akal jasmani dan pandangan alam yang semata-mata berdasar pada pandangan indera khayali. Sekularisme merupakan sebuah ideologi yang mulanya berkembang di dunia barat dan menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali dunia Islam. Paham ini mempunyai tujuan, yaitu memisahkan antara hak Tuhan dengan hak manusia, atau memisahkan antara urusan manusia dengan urusan Tuhan. Ekses negatif dari sekularisme ini yang menjadi salah satu pemicu bagi Syekh Muhammad Naqib Al-Athos dalam pemikirannya. Di bab 1, The Contemporary Western Christian Background, itu dijelaskan dunia Kristen dan dunia Barat telah melewati krisis gawat sebagai akibat dari pengalaman, pemahaman, dan penafsiran mengenai kehidupan dalam peradaban, seperti tercermin dalam kecenderungan neo-modernis dalam pemikiran yang timbul di antara orang Kristen itu sendiri, serta para cendekiawan, filsuf, teolog, penyair, pengarang, serta wakil-wakil kebudayaan dan peradaban Barat. Dalam Kristen tradisional, proses sekularisasi terjadi dan menyebar secara cepat, bagaikan wabah, dengan menyebabkan desas-desus bahwa Tuhan telah mati dan Kristen telah mati. Para teolog yang membiarkan dan seolah menerima Kristen tradisional yang seperti itu bahkan ikut berubah, terbawa arus, dan menyiapkan dasar pondasi untuk versi Kristen baru. Pada bab ini dijelaskan bahwa ketika arus modern mulai masuk, para teolog dibingungkan dengan masalah mengenai penggambaran Tuhan sebagai pribadi suprarasional. Hingga saat ini, karena konsep Tuhan mereka bersifat problematik, maka mereka berniat mengesampingkan dan menyerahkan kepada sejarah untuk menciptakan bahwa nama baru yang lebih relevan dan cukup untuk menunjuk pada realitas terakhir yang mereka percayai. Di bab 2, Sekuler, Secularism, dan Secularism, pada bab ini fokus membahas pengertian, perbedaan, dan pemahaman tentang apa itu sekuler, sekularisasi, dan sekularisme. Istilah sekuler dari kata lain sekulum memiliki arti dengan 2 konotasi, yakni waktu dan lokasi. Waktu menunjuk pada pengertian sekarang
atau kini dan lokasi menunjuk pada pengertian dunia, yang berarti adalah menunjuk pada kondisi dunia pada waktu periode zaman tertentu saat ini. Sekularisasi didefinisikan sebagai pembebasan manusia pertama-tama dari agama dan kemudian dari metafisika yang mengatur nalar dan bahasanya. Hal ini berarti terlepasnya dunia dari pengertian-pengertian religius dan religius semu, terhalaunya semua pandangan-pandangan dunia tertutup, terpatahkan semua mitos supranatural dan lambang-lambang suci. Komponen-komponen dalam sekularisasi adalah penidak keramatan alam, desakralisasi politik atau penghapusan legitimasi sakral kekuasaan politik, dan dekonsentrasi nilai-nilai atau pemberian makna sementara dan relatif terhadap karya-karya budaya termasuk agama. Sekularisme itu menunjuk pada suatu ideologi. Ia sama dengan sekularisasi yang menidak keramatkan alam dan mendesakralisasikan politik. Namun sekularisme tidak mendesakralisasikan nilai, sehingga letak perbedaan adalah sekularisme tidak seperti sekularisasi yang menisbikan semua nilai, karena ia membentuk nilainya sendiri. Yang ketiga, Islam, the concept of religion and the foundation of ethnic and morality. Dalam bab ini dijelaskan tentang konsep agama yang merupakan sebuah ketundukan, kepatuhan, rasa butuhnya seorang manusia terhadap Tuhan, dan Islam merupakan agama yang menjawab bagaimana seharusnya konsep agama itu. Dalam Islam juga terdapat dasar etika dan moralitas yang benar dan tepat, yaitu melalui keteladanan Nabi Muhammad SAW. Etika moralitas dalam kehidupan masyarakat dalam Islam tercermin dari adanya ukhuwah Islamiyah yang terbangun berdasarkan frekuensi yang sama, berupa ketundukan yang sama atau iman. Maka moral yang baik akan terasah dari hubungan manusia dengan manusia lain melalui ukhuwah atas dasar iman yang sama. Yang keempat, The Muslim Dilemma. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana seharusnya seorang muslim memecahkan sebuah dilema atau permasalahan, yakni dengan mempelajari sebabnya. Salah satu definisi pengetahuan adalah untuk mengetahui sebab kehadiran sesuatu, karena pengetahuan mengenai sebab itu membawa pada pengetahuan tentang sifat dari sesuatu yang disebabkan. Adapun dilema muslim itu sendiri saat ini adalah kebingungan dan kekeliruan dalam pengetahuan yang menyebabkan keadaan terhadap hilangnya adab dalam umat, timbulnya pemimpin-pemimpin yang tidak cakap untuk memimpin untuk kepemimpinan yang sah bagi umat muslim yang tidak memiliki standar-standar moral, intelektual, spiritual yang tinggi yang disyaratkan untuk kepemimpinan Islam. Sebab-sebab dilema di atas saling berhubungan, yaitu satu sama lain. Namun sebab yang paling utama adalah kekeliruan dan kebingungan dalam pengetahuan. Yang kelima yaitu the westernization of knowledge. Westernisasi pengetahuan maksudnya adalah upaya umat Islam dalam mencari ilmu pengetahuan telah banyak dipengaruhi oleh peradaban barat, sehingga pemahaman yang ditemukan oleh para pencari ilmu pengetahuan tidaklah utuh dan banyak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kebenaran-kebenaran agama yang fundamental dianggap sebagai teori belaka atau sama sekali dikesampingkan sebagai angan-angan yang sia-sia. Nilai-nilai mutlak disangkal, sedangkan nilai-nilai nisbi dikuatkan. Kepercayaan akan cukupnya nalar manusia sebagai penuntun manusia dalam hidup, keyakinan akan berlakunya pandangan dualistis mengenai realitas dan kebenaran, penekanan sisi fana realitas kehidupan yang mencerminkan pandangan dunia yang bersifat sekular, penganutan ajaran humanisme, drama dan tragedi sebagai realitas universal di dalam kehidupan spiritual. Semua hal ini adalah substansi dan watak kebudayaan dan peradaban barat. Selanjutnya, buku yang kedua yaitu Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Dalam buku ini akan dibagi menjadi 7 bab. Yang pertama,
The concept of religion and the foundation of ethnic and morality. Al-Atas menawarkan sebuah definisi agama berdasarkan pada penanda din. Definisi tersebut diberikan juga dengan pertimbangan bahwa definisi agama dari peradaban barat, yakni religion, tidak sama dengan apa yang ada dalam Islam. Penanda din menurutnya dapat dipadatkan menjadi 4 makna utama, yaitu keberhutangan, ketundukan, kekuatan hukum, kehendak hati, atau kecenderungan alamiah. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa kata kerja dana yang diturunkan dari din mengandung makna sedang berhutang, termasuk berbagai makna lain yang berhubungan dengan hutang. Al-Atas kemudian juga mengelaborasi tentang bagaimana seseorang secara alamiah akhirnya menyadari bahwa ia sedang berhutang kepada Tuhan. Hutang tersebut termasuk juga dirinya atau eksistensinya. Hutang tersebut dikembalikan kepada Tuhan dengan dirinya sebagai alat bayar hutang itu sendiri. Manusia yang membayar hutang tersebut akan menjadi dirinya sebagai pelayan Tuhan. Saat manusia melayani Tuhan, maka pelayanannya tersebut berbuah kebaikan. Pengembalian hutang atau pelayanannya pun kemudian dibalas dengan berlipat ganda. Al-Atas mengaitkan pandangan tersebut dengan hubungannya dengan Tuhan. Pelayanan dalam pengertian yang mendalam secara utama bermakna pengetahuan atau ma'rifah, sehingga tujuannya menciptakan adalah agar manusia mengenalinya. Jadi Tuhan mengungkapkan dirinya pada jiwa rasional manusia yang menguasai organ komunikasi dan kognisi spiritual seperti hati yang akan mengenalinya, ruh yang mencintainya, dan jiwa yang tersembunyi dan paling dasar yang merenungkannya. Yang kedua, the meaning and experience of happiness in Islam. Kebahagiaan dalam perspektif Islam itu diungkapkan dengan istilah sa'adah, yang lawannya adalah sakhawah. Ia meliputi 2 dimensi, yaitu akhirat dan dunia. Menurut Al-Atas, salah satu hal penting yang membuat manusia bahagia atau menderita adalah berkaitan dengan petunjuk Tuhan. Maksudnya, ketika seseorang tidak mengambil petunjuk Tuhan dalam menjalani kehidupannya, maka sebenarnya dalam tataran mendasar ia sedang menderita. Meskipun secara aksidental ia nampaknya bahagia. Begitu pula sebaliknya, jika manusia mengambil petunjuk Tuhan dalam menjalani kehidupannya, maka lapisan dasar kehidupannya merupakan kebahagiaan. Walaupun secara lahir ia terlihat menderita, penderitaan tersebut pada orang yang mengambil petunjuk hanya akan bermakna bala, yaitu ujian terhadap diri orang tersebut, bukan syaqwah. Al-Atas berpandangan secara tegas bahwa peradaban barat yang kini ada merupakan peradaban yang telah membuang petunjuk Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Meskipun secara lahiriah peradaban barat nampak menguasai teknologi sains, memiliki harta dan hal-hal lain, sebenarnya pada lapisan dasar kehidupan mereka adalah penderitaan. Yang ketiga, Islam and the philosophy of science. Al-Atas menyatakan bahwa sains menurut Islam secara pokok merupakan sebuah jenis takwil atau interpretasi alegoris dan benda-benda empiris yang menyusun alam dunia. Sains semacam itu harus mendasarkan dirinya secara tetap pada tafsir atau interpretasi dari penambahan atau makna yang jelas dari benda-benda dalam alam. Sains pada hakikatnya adalah salah satu bentuk takwil terhadap materi-materi alam tabi'i. Takwil secara dasar bermakna mendapatkan makna pokok dan primordial dari sesuatu melalui proses inteleksi. Tetapi dalam kasus ini terdapat hal-hal yang pokoknya tidak dapat dipegang dengan intelek dan yang secara mendalam berakar dalam pengetahuan yang menerima mereka sebagaimana adanya melalui kepercayaan kuat yang benar yang kita sebut iman. Dalam pandangan hidup Islam, hakikat kewujudan itu adalah perubahan dan sekaligus ketetapan, bukan dalam arti perubahan yang berterusan. Disinilah peranan metafisik Islam menentang falsafah barat yang menafsirkan sains dengan tafsiran sekularisme
yang membuat makna-makna ruhani dari alam tabi'i. Yang keempat, the nature of man and the psychology of human soul. Manusia didefinisikan sebagai hewan rasional, di mana istilah rasional ditandai oleh istilah natik yang menunjuk pada fakultas bawaan pengetahuan yang menangkap makna semesta dan merumuskan makna. Perumusan makna ini yang melibatkan putusan, diskriminasi, dan klarifikasi adalah apa yang menyusun rasionalitasnya. Al-Atos menyatakan bahwa meskipun banyak persamaan antara filsafat sains Barat dan Islam, hal tersebut tidak menutup kenyataan bahwa banyak pula perbedaan di antaranya. Salah satu perbedaannya adalah pandangan tentang rasio. Menurut Al-Atos, rasio tidak sederhana dalam pengertian yang dibatasi oleh unsur indrawi pada fakultas mental yang mensistematisasi dan menginterpretasi fakta pengalaman indera dalam tatanan logis, atau yang membuat pengertian dan kepengaturannya pada penerimaan dalam pengalaman indrawi, atau yang menampilkan abstraksi, fakta, dan data terindera. Oleh sebab itu, penyamaan antara rasio dan akal merupakan suatu kesalahan, sebab rasio merupakan satu bagian dari akal dan tidak ada keterpisahan antara keduanya. Permasalahan yang muncul karena penekanan yang sangat terhadap rasio telah nyata-nyata membuat Barat tidak melihat alam sebagai sebuah tanda atau ayat Tuhan. Peradaban Barat menganggap bahwa alam memiliki suatu substansi yang pernah disebut sebagai atom. Manusia Barat terus mencoba mengetahui apa unsur mendasar yang menyusun dunia ini. Namun asumsi bahwa alam bukan merupakan tanda inilah yang menjadi Barat terpaku pada alam dan tidak dapat melihat apa yang disimbolkan oleh alam. Yang kelima, the institution of existence. Institusi dalam eksistensi menunjukkan bahwa panteisme atau inkarnasi, khususnya dalam tasawuf, merupakan sesuatu yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan spiritual dan proses penyibakan yang belum selesai. Jika ketidaksempurnaan tersebut tidak diakui, berarti tidak mengakui kesempurnaan spiritual yang lain dan hanya akan memperosokkan pada panteisme. Institusi akan eksistensi datang melalui perantara kesaksian spiritual atau syuhud yang dapat mengambil bentuk pengertian adalah intelek murni atau melalui perantara perasaan atau pengecapan dawa dalam pengalaman iluminatif langsung, di mana hati lalu mengetahui secara langsung dan membenarkan apa yang diketahui, atau melalui perantara bentuk-bentuk pengertian. Baik syuhud dan dawa muncul ketika hijab dari objek yang terpisah dan bentuk-bentuk fenomena dihilangkan dari penglihatan kognitif seseorang yang terlibat dalam pengalaman fana bako. Penghilangan hijab ini disebut kasf. Al-kasf itu terhubung dengan penglihatan mata. Hal tersebut menyibak sesuatu yang tertutup. Tertutup di sini terdapat pada apa yang tertutup bagi kondisi atau perasaan seseorang atau kognisi seseorang, atau pada pandangan atau penglihatan seseorang. Perpindahan inilah dengan kemurahan hati Tuhan dari penutupan kondisi seorang atau kognisi atau penglihatan yang membuat seorang merasakan, mengetahui, atau melihat realitas kebenaran. Yang keenam, on quiddity and essence. Baik eksistensi dan kuiditas menunjukkan kepada suatu maujud yang satu dan sama, kepada kebenarannya yang aktual, dan kepada dasar-dasarnya yang esensial. Penyebab akan suatu hal adalah yang padanya suatu hal itu tergantung dari menjadi satu hal. Hal ini merupakan dua pembagian logis yang dengannya kuiditas itu sebagaimana dari sebuah kombinasi bagian-bagiannya disusun, dan hal ini merupakan penyebab dari kuiditas. Yang kedua, yang padanya kuiditas itu yang disusun
dengan bagian-bagiannya, tergantung untuk kualifikasinya oleh eksistensi eksternal, dan ini adalah penyebab akan eksistensi. Sejauh eksistensi mental yang diperhatikan, penyebab kuiditas adalah genus dan perbedaan spesifik. Dan sejauh eksistensi eksternal yang diperhatikan, penyebab kuiditas adalah materi dan bentuk dari mana diturunkan penyebab material dan penyebab formal. Esensi suatu hal adalah sebagai maujud dari identitas yang merupakan individualitasnya, kuiditasnya atau inti diri suatu hal, dan istilah tersebut dalam kombinasi makna mereka secara keseluruhan menyusun realitas atau hakikah suatu hal. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap makna esensi berdasarkan definisi ini bahwa esensi itu lebih umum dalam pertentangan dengan kuiditas. Hal tersebut termasuk bukan hanya perbedaan tetapi substansi suatu hal. Sedangkan kuiditas menunjuk hanya perbedaan tersebut. Maka esensi adalah eksistensi ditambah kuiditas. Sebab dari unsur eksistensi yang hadir dalam definisi kita tentang esensi termasuk aspek permanen yang bertentangan terhadap aspek yang berubah, binasa, fenomenal yang tidak termasuk permanensi. Dan yang terakhir yaitu degrees of eksistensi. Al-Atas menegaskan bahwa terdapat alam yang kita hidupi tidak hanya terbatas pada dunia indera dan pengalaman indrawi. Alam ini begitu luas sehingga disebut al-alamin atau alam-alam. Bagian akhir dari buku ini merupakan takwil yang diajukan terhadap bagian ayat Al-Quran tentang penciptaan dalam 6 hari dengan 6 derajat eksistensi. Dikatakan bahwa 6 hari penciptaan itu dapat dibagi ke dalam fase-fase terpilah di antara 4 hari dan 2 hari. Tercantum dalam surat Fussilat ayat nomor 41, ayat 10, 9 dan 12. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.